Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadat Dulinuha dengan NIM 21106511059. Sini saya akan menjelaskan materi kalimat efektif guna memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Bapak Syarul Mubarok. Sini ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian dari kalimat efektif, yang kedua syarat-syarat kalimat efektif, yang ketiga karakteristik dan prinsip kalimat efektif, yang keempat adalah unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang benar dengan kaidah bahasa Indonesia atau lengkap dengan SPOK, dengan tanda baca dan ejaan yang benar. Untuk lebih jelasnya, yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Untuk yang kedua adalah karakteristik dan prinsip kalimat efektif. Di sini ada 7 poin untuk karakteristik dan prinsip kalimat efektif. Yang pertama adalah kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Yang kedua, menghindari kesinoniman atau kesamaan dalam kalimat. Yang terakhir, menghindari penjamaan kata pada kata jamak. Sini dianjurkan untuk tidak menggunakan pemborosan kata, yaitu terkadang kita ada kata jamak di dalam kata jamak. Untuk selanjutnya yaitu adalah kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Biasanya kita bercakap-cakap itu menggunakan dua kata yang memiliki satu arti, jadi membuat kerancuan, dan itu adalah maknanya ganda. Kemudian yang ketiga adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa Indonesia yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Jadi kesepadanan struktur kita harus terdiri dari subjek dan predikat yang jelas, dan juga subjeknya tidak ganda dalam satu kalimat. Kemudian yang keempat adalah kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Biasanya kita dalam kalimat itu ada kata yang tidak membuat logis. Jadi kita di sini disuruh untuk membuat kata dengan yang logis sesuai dengan kaidah EYD dan bisa dimengerti oleh akal kita. Untuk selanjutnya yang kelima adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan. Di sini jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka selanjutnya berbentuk nomina. Kita di sini tidak boleh untuk menggunakan yang pertama kata verba, kemudian kita dilanjut dengan kata nomina, atau sebaliknya kita menggunakan kata nomina, kemudian selanjutnya menggunakan kata verba. Selanjutnya yaitu ketegasan pada ide pokok. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan dalam kalimat efektif, yaitu yang pertama meletakkan kata kunci di awal kalimat, yang kedua mengurutkan kata secara bertahap. Biasanya ide pokok memang lebih baiknya ditaruh di awal kalimat sebagai kata kunci, kemudian diurut secara bertahap. Yang terakhir, kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak berpecah-pecah. Jadi kita harus memiliki kepaduan agar informasi tersebut itu tidak terpecah-pecah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, harus sesuai ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, memiliki susunan yang sistematis. Yang ketiga, tidak bertele-tele dan membuang banyak kata. Yang keempat, tidak ambigu dan multifasir. Untuk yang pertama, harus sesuai dengan ejaan kata bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki susunan yang sistematis, harus tersusun dengan secara sistem. Kemudian yang ketiga, tidak bertele-tele dan membuang banyak kata, harus jelas. Yang keempat, tidak ambigu atau multitafsir. Maksudnya artinya itu harus jelas dan tidak memiliki arti yang bercabang. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif terdiri dari SPOK dan pelengkap. Di sini S adalah subjek. Subjek adalah orang yang mengenai pekerjaan. Predikat di sini adalah sebuah pekerjaan. Objek adalah target orang yang melakukan pekerjaan. Keterangan di sini adalah kapel adalah pelengkap. Keterangan atau pelengkap di sini adalah sebuah tambahan agar SPO terlihat arti yang sangat jelas.
Untuk contohnya di sini, bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Secara kalimat efektifnya adalah seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Di sini selanjutnya yang kedua, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Secara kalimat efektifnya adalah seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Arti makna seluruh mahasiswa adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama itu diringkas menjadi seluruh mahasiswa. Kemudian yang contoh ketiga, sekolah kami yang terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Sekolah kami terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Jadi kata yang di sini lebih baiknya tidak usah dipakai. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.